kita bisa menulis ya, karena kita mungkin punya dasar-dasar dan wawasan-wawasan apa saja yang bisa kita gali lalu kemudian kita tuangkan dalam pikiran kita. Mendorong Lombok Barat cerdas itu adalah kita isi ruang publik ini dengan budaya literasi, dengan ilmu, sehingga ruang-ruang diskusi itu tidak lagi hanya senang mengkritisi Pemda. Saya harapkan inovasi kreasi yang seperti ini terus berkembang. Ini sebagai titik awal kita ya di kepemimpinan beliau sebagai kepala dinas ini untuk bagaimana nanti bisa menjawab tantangan dan bisa mengarahkan terutama sesuai dengan visi misi Pak Bupati. Dan visi misi Pak Bupati ini kalau nggak salah beliau juga yang buat dulu nih. Ini kalau visi mantap ini perpustakaan di misi yang mana deh? Kebudayaan kayaknya ya. Di mana? Lombok Barat cerdas. Ada aspek budaya dan sebagainya. Ya, jadi itu ya. Jadi ada 5 misi, ini salah satunya. Jadi tentu Bapak Ibu yang mungkin perlu saya sampaikan pada tematik kali ini, diskusi kali ini terkait mungkin dengan peran ya. Peran perpustakaan kita saat ini biar jangan digerus dengan di era disrupsi ini. Dulu saya tadi sama Pak Asda sama Pak Kadis, saya itu daya tahan bacanya itu masih SD ya Bu, TK kita belum bisa baca ya. SD, SMP itu luar biasa. Tapi kita dulu SD, SMP itu Bu terus terang ya lebih banyak berfantasi membaca hal-hal yang mungkin di luar kapasitas kita, di luar umur kita. Contoh dulu karena senang silat misalnya, Koping Hu, Bu ya, mungkin terkenal ya Ibu ya. Saya punya uang 10 rupiah dulu, 1 talen istilahnya Bang ya. Ada warung kecil di Cakra itu, ada semacam apa itu? Toko 55 sama. Jadi punya uang 3 buku tebal gini Bu, 3 buku tebal itu sudah kita tukar lagi gitu ya. Sama-sama pengalaman kita sama Pak Kadis gitu ya. Dan hal-hal itu daya tahan kita terhadap literasi baca kita saat ini sudah menurun sesuai dengan kondisi. Ya mungkin sekarang baca-baca kita yang highlight saja, tapi tidak membaca secara keseluruhan buku-buku yang tebal itu. Kita paling baca highlightnya saja, seperti itu, pointer gitu. Ya karena mungkin kita ada di dunia praktis ya Bu, banyak sekali kegiatan kita yang harus memang kita. Nah terkait dengan peran perpustakaan pada saat ini, ya tentunya era digitalisasi ini perpustakaan banyak sekali perannya, tidak hanya sebagai katalisator, ya dinamisator di masyarakat seperti ini. Cuman apapun kalau makanannya bahasanya itu teh botol, itu ya minumannya. Jadi apapun zamannya ini buku adalah buku. Terlepas dengan adanya digitalisasi, tadi mohon maaf komunitas digital kita sama juga senang e-books gitu ya. Ini zaman disrupsi ini luar biasa memang kalau kita tidak punya idealisme terkait dengan itu. Makanya saya kalau versi saya mohon maaf Pak Kadis membagi buku itu literasi itu saat ini kalau orang sudah pindah dunia maya ya, dunia nyata ke dunia maya seperti itu. Saya masih saja mungkin punya beberapa, coba nanti Pak kita tukaran buku deh sama Pak Kadis sama Pak Asda. Saya punya koleksi buku yang memang menurut zaman saya itu the best ya. Salah satunya karena saya orang pemerintahan, mungkin sama kayak abang saya ini, Reinventing Government itu. Jadi bagaimana Francois Fukuyama itu sudah menilik masa sekarang itu. Jadi dunia ini tidak ada tanpa batas, tidak ada border di situ. Jadi besok Bapak, ini buktinya kita bebas membrowsing Amerika, Eropa, China dan sebagainya sekarang. Jadi terbukti Francois Fukuyama itu yang kita baca 20 tahun yang lalu itu terbukti dia saat itu kekuatan literasi. Kolaborasi penuh arti itu artinya kolaborasinya tidak hanya sampai di level gagasan dan rencana, tetapi sampai di level aksinya. Nah, itu dia. Bagaimana kemudian hal itu bisa kita wujudkan. Apalagi kemudian hadir di tengah-tengah kita Wakil Ketua DPRD yang insya Allah baru kita lempar cerita saja, beliau sangat antusias. Saya berasumsi dan berharap berapapun jumlah pokir tertampung di sini Bu.
Di sini tempat penampungan yang unlimited. Gitu Pak. Ikut. Baik, kita lanjut ke diskusi yang memantik ya, dalam rangka meningkatkan kualitas konseptual dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Hadir di awal ini, kalau boleh saya cerita dulu tentang perencanaan dan yang sudah kami diskusikan dengan teman-teman guru penggerak, terutama Pak Sahman, Bu Wakil Ketua. Yang pertama, kita sangat berkepentingan menggerakkan literasi ini sampai di level bawah. Ada 71 penggerak, guru penggerak yang siap menjadi mitra kita untuk mulai mengangkat kebiasaan membaca di level anak-anak. Terus yang kedua, kemampuan kita akan tingkatkan menjadi resensi, ya, kemampuan meresensi buku. Baik anak-anak dan terutama kepada kita semua. Ini kita punya 71 guru penggerak, Pak Bu Wakil Ketua, yang harapan kita kemudian mereka juga ngimbas ke guru-guru non penggerak lainnya supaya sekolahnya tergerak semua. Yang ketiga, kita ingin ada wujud dan produk dari setiap kegiatan kita. Nah, untuk itulah kami berikhtiar untuk secara mandiri lebih dahulu ya. Dan ini luar biasa teman-teman dari guru penggerak. Pak Sigit akan kita minta tolong untuk jadi mentor kita ya di dalam workshop tentang bagaimana menulis yang baik, bagaimana menulis yang baik dan kemudian laku, dan bagaimana kemudian menulis yang baik, kemudian laku dan berpengaruh. Kita memang butuh forum-forum semacam ini. Jadi tidak perlu mewah, tidak perlu harus melibatkan banyak orang. Jadi kita kan kebiasaannya terlalu sibuk menyiapkan acara lalu lupa dengan intinya gitu loh. Jadi coba perhatikan kalau kita ada seminar, jadi sambutan pejabat itu 3 jam gitu. Baru isinya cuma 15 menit. Lalu setelah itu ada sertifikat kayak gitu. Jadi hal seperti itu mungkin perlu kita ubah ya, budaya-budaya kayak begitu. Jadi kita ngumpul kayak begini sederhana tapi berisi, ada hal yang bisa kita ambil, ada hal yang bisa kita petik, lalu kita bisa laksanakan dengan baik. Bapak Ibu semua, tadi sebenarnya kalau ada Pak Asisten 1 dan yang lain-lain pejabat tadi, saya ingin ingatkan bahwa visi Lombok Barat itu tadi itu yang disampaikan oleh Pak Agus itu, Lombok Barat cerdas itu. Tapi bagaimana Lombok Barat cerdas kalau kondisi perpustakaan kita kayak begini? Jadi sebenarnya perpustakaan itu adalah wajah sumber daya manusia daerah gitu loh. Jadi daerah itu maju atau tidak itu bisa dilihat dari perpustakaannya. Perpustakaannya kayak gimana sih? Tadi disampaikan anggarannya cuma segitu, cuma 36 juta katanya Pak Kadis itu. 25 ya, 25 itu. Lalu beliau harus dibebankan dengan tugas yang sangat berat sesuai dengan apa yang kita diskusikan saat ini, era digital ini. Jadi sering saya katakan masyarakat perpustakaan itu sudah harus habitatnya sudah tidak di sini. Perpustakaan kayak begini ada buku, habitatnya itu sudah di maya. Nah, jadi bagaimana menyiapkan infrastruktur maya, infrastruktur online kalau tidak disertai dengan dukungan dana dan lain sebagainya. Jadi sudah harus ada e-booknya kayak bagaimana, kemudian kelompok-kelompok online-nya kayak bagaimana, kemudian kalau kita mau minjem buku secara online kayak bagaimana. Nah, semua itu harus membuat kita bertanya ini kayak bagaimana. Yang pertama, yang kedua, saya sebenarnya diam-diam sering ke sini ke kantor perpustakaan ini. Saya sering ikut baca gitu loh. Sepi memang, tapi kadang-kadang di berita kan jumlah pembaca Lombok Barat meningkat gitu. Saya bingung. Ini ramenya di mana gitu loh. Ini mohon maaf ya Pak Kadis ini baru di sini. Jadi mungkin kritik untuk kepala sebelumnya. Jadi, tapi saya berhusnuzon bahwa sebetulnya bukan tingkat bacanya yang rendah, bukan tingkat kunjungannya yang rendah, tapi dia ada migrasi gitu loh. Migrasi dari tatap muka langsung ke digital itu.
Misalnya kenapa mal-mal sepi misalnya? Bukan karena daya beli masyarakatnya yang rendah, tapi kan ada migrasi dari langsung menjadi online gitu loh. Jadi sekarang kan ibu-ibu kalau dia ngerep di rumah itu sebenarnya bukan tidak belanja, belanja. Jadi istri saya itu tiap hari ada paket gitu loh. Jadi itu kode, itu paket gitu loh. Berarti ada hal yang dia beli. Jadi gitu. Jadi mungkin kondisi perpustakaan kita kayak begitu. Kita berbaik sangka saja bahwa ada migrasi, ada perpindahan ruang pembaca itu dari nyata, dari tatap fisik langsung menuju online. Nah, sekali lagi itu yang mungkin perlu kita pertegas di sini. Infrastruktur dasar dari perpustakaan ini mungkin harus dilengkapi dengan baik menuju era digital sesuai dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mungkin tidak ingin panjang-panjang ya, karena Bapak Ibu gurulah yang lebih memahami apa yang terjadi saat ini. Karena kemarin saya diberikan buku, melihat buku-buku karya Ibu Bapak sama Pak Kadis, keren-keren sekali. Ada puisi, ada buku panduan, ada ini kan senang sekali kita melihat ada tumbuh budaya menulis di kalangan kita itu tumbuh gitu loh. Lihat anak-anak kita, anak-anak murid kita yang unik-unik, lucu-lucu. Kita bisa menulis keunikan-keunikannya dan lain sebagainya. Nah, saya kira seperti itu yang perlu kita dorong bersama. Dan tentu saja menulis itu harus diawali dengan banyak membaca kan. Ini kan karena kayak Alfamart dan Indomaret lah. Jadi menulis tanpa membaca juga gak bisa. Jadi kita bisa menulis ya karena kita mungkin punya dasar-dasar dan wawasan-wawasan apa saja yang bisa kita gali lalu kemudian kita tuangkan dalam pikiran kita. Nah, yang ketiga menurut Putut EA ini sebenarnya kita punya dasar menulis yang kuat sekarang ini, utamanya di era medsos ini gitu loh. Coba Bapak Ibu bayangkan, pagi-pagi kalau Bapak Ibu buka medsos itu, Facebook itu, ada aja yang dikomentari gitu loh. Jadi dari urusan negara sampai urusan percintaan sampai urusan itu kan menandakan kita ini sebenarnya bisa nulis. Bagaimana sekarang kalau tulisan-tulisan nyeletuk sedikit di Facebook itu kita perpanjang lah. Misalnya kalau selama ini di Facebook kita hanya nulis satu paragraf, tambahlah sedikit, panjangin gitu. Panjangin sampai 5 paragraf bisa kok sebenarnya, tinggal didalami. Kita bicara tentang apa sekarang yang lagi hangat, wayang atau lagi soal azan apa gitu loh. Bisa, nah langkah minyak. Jadi bisa dipanjangin gitu loh. Itu yang disebut dengan storytelling itu. Jadi kalau di kota-kota besar sekarang itu kayak di Jogja, kayak di Surabaya, di Jakarta itu ada kelas-kelas storytelling. Mungkin ini bisa kita gagas bersama ini sama Ibu Guru Penggerak. Jadi mengasah kita untuk senang bercerita tentang apa saja agak lebih panjang gitu loh. Nah, kalau ini sudah bisa kita lakukan, sebetulnya kita tidak perlu capek-capek menerbitkan buku. Jadi medium medsos, Facebook itu saja sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk merunutkan pikiran-pikiran kita dengan lebih panjang dan lebih detail gitu loh. Nah, itu yang ingin saya sampaikan sebagai pembukaan saya. Soal tema kita hari ini, era digital dan masa depan buku, saya ingin menyampaikan fakta kekinian kita hari ini bahwa disrupsi teknologi itu kan sudah tidak bisa kita hindarkan ya, karena ini sudah masif sekali
Jadi Bapak Ibu, saya ini backgroundnya wartawan di sebuah media cetak. Nah, sebagai wartawan media cetak, saya sangat ngeri membayangkan bagaimana sih sebenarnya masa depan media cetak hari ini gitu loh. Jadi peristiwa hari ini kan orang sekarang sudah males dong nunggu koran besok pagi membicarakan tentang hari ini gitu loh. Jadi apa yang terjadi hari ini harus ditunggu besok. Sementara sekarang media online menggempur per detik. Sekarang bagaimana dengan media cetak? Ini ada erat kaitannya dengan penerbitan buku nanti. Karena penerbitan buku, media cetak, dan lain sebagainya itu berkaitan dengan era disrupsi teknologi yang ada saat ini. Kemudian yang kedua misalnya televisi. Televisi itu sekarang apa ya? Saya ini mohon maaf, saya tidak pernah nonton televisi sekarang ini. Di TV saya itu ya pokoknya jarang lah. Jadi hiburan saya itu ya di layar komputer besar, ya buka Netflix, buka YouTube, medsos dan lain sebagainya. Nah TV ini kayak bagaimana? Ternyata kan problemnya adalah soal interaksi antar pemirsanya yang tidak ada kan. Jadi dari monolog. Jadi kan orang sekarang sudah tidak mau lagi dijejali oleh sesuatu tanpa dia tidak bisa komentari gitu loh, tanpa dia bisa komentari. Kalau di layanan streaming atau YouTube kan di bawahnya ada kolom komentar nih. Tinggal komen, wah ini berita ini bohong nih. Oh ini harusnya begini nih, pemberitaannya harusnya begini. Itu sekarang sudah eranya kayak begitu. Jadi masyarakat teknologi sekarang itu ingin lebih intim terhadap sesuatu. Jadi dia tidak ingin dijejali dengan sesuatu tanpa bisa dia bersikap langsung terhadap sesuatu itu. Itu problemnya. Yang ketiga, disrupsi itu kan juga mengarah ke buku ya. Buku ini sekarang dengan lahirnya e-book dan lain sebagainya, ini kan menjadi tantangan bagi kita bersama Dinas Perpustakaan ini. Apakah program-programnya sekarang masih konvensional atau menyesuaikan dengan perkembangan zaman kayak begitu? Saya kira seperti itu yang ingin saya tinggal nanti bisa, saya ingin lebih praktis saja sebenarnya Pak Kadis. Tujuan kita berkumpul sekarang ini nggak usah terlalu kita sering-sering memperdebatkan apa-apa yang sudah sering kita perdebatkan. Sekarang teknisnya kayak, ayo Dinas Pariwisata ini punya program apa, lalu menggandeng guru penggerak. Misalnya kita keliling ke sekolah-sekolah, bikin majalah siswa, misalnya seperti yang digagas oleh Pak Sahman. Nanti kita gelar pelatihannya, lalu kemudian kita dampingi, lalu kemudian kita bisa terbitkan dan lain sebagainya. Atau kita bikin reading club, klub-klub membaca di tingkat-tingkat sekolah dan lain sebagainya. Itu mungkin perlu lebih menarik, dan itu saya kira butuh dukungan dari DPR, kemudian dukungan dari sektor-sektor lain yang Kalau tadi Bang Igit banyak berbicara peluang kita di dunia digital ini, saya melihat memang kalau dalam dunia pendidikan, karena saya juga punya lembaga pendidikan Pak Kadis, saya melihat memang ada tantangan tetapi juga peluangnya besar ya. Tantangannya sekarang orang jarang baca buku, termasuk saya jarang sekali sekarang baca buku. Padahal dulu ketika saya bisa membaca itu diajarin oleh ayah saya. Guru SD saya, karena gurunya bengis-bengis dulu ya, kita nggak bisa mengerti apa yang diajarkan. Tapi ternyata saya dibelikan gambar dengan huruf-huruf yang besar, saya bisa membaca dengan itu. Kemudian saya dibelikan majalah-majalah anak-anak, Bobo, itu selalu itu majalah Bobo. Kemudian ada buku-buku Sirah Nabawiyah, itu
masih saya SD saya sudah dibelikan, sehingga saya suka sekali dengan membaca. Kemudian begitu saya mondok dengan beliau ini, bacanya buku-buku yang berat-berat juga, buku Nurholis sudah saya baca. Masih kita aliyah itu ya, buku-buku Nurholis Majid kita baca. Karena saya lihat ada di rak buku bapak saya dulu di perpustakaannya, sehingga saya juga ikut membaca. Apalagi kemudian dengan kita di IAIN itu setiap minggu harus sekian makalah kita tulis sebagai tugas kita kuliah ya. Nulis ngetik juga pakai mesin ketik. Zaman dulu itu tik 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 gitu ya. Terus kalau salah kita pakai tip lagi kita ketik seperti itu. Tetapi itu rasanya luar biasa, pembelajaran kita membaca dan menulis. Kemudian kita tidak akan berbicara sedikit pun kalau tidak ada literatur ya. Harus ya, namanya kita belajar ya. Kuliah itu kan selalu belajar ilmiah. Kita menuliskan, kita menyampaikan, mempresentasikan, dan harus dipertanggungjawabkan dengan literatur yang kuat. Begitu ini yang sudah kita baca. Sampai buku itu menumpuk seperti ini kita untuk literatur kita untuk menyelesaikan satu makalah. Nah, dunia itu rasanya memang menyenangkan sekali. Sampai saya juga waktu kuliah senang juga. Saya ikut menulis dulu, ada namanya majalah Islah. Kemudian saya ikut di teman-teman UGM itu. Kita buat majalah namanya majalah Solihah dulu, karena perempuan-perempuan sesama perempuan dulu kita bikin kajian di UGM itu, teman-teman yang memang ingin mengkaji Islam, sehingga kita bikin namanya majalah Solihah. Saya ikut menulis dan saya menikmati ketika satu tulisan saya terbit saya dapat uang. Itu mahasiswa senang sekali gitu kita. Nah, tetapi kemudian saya masuk dalam dunia politik kok jauh sekali dari dunia buku ya. Jadi tradisi membaca tuh mulai jauh sekali. Cukup kita misalnya kalau ada persoalan kita cari undang-undang lewat HP gitu ya. Kita cari persoalan-persoalan apa solusinya, apa rujukannya kita cari lewat HP. Jadi budaya membaca mulai jauh dari saya. Tetapi saya melihat kalau dunia pendidikan, bagaimanapun HP ini menjadi peluang, tetapi tantangannya adalah sekarang anak saya misalnya senang sekali memasak, ini yang SD mungkin teman anaknya Mas Igit juga ya, memasak, tetapi dia belajar masak dari mana? Dari HP, YouTube. Jadi sekian resep dicoba terus sampai badannya gemuk juga itu, apalagi waktu musim pandemi. HP ini menjadi salah satu alternatif ya di tengah tantangan yang luar biasa. Banyaknya kita dunia pendidikan dengan terutama karakter anak ini ya, dengan HP ini sedikit kita harus akui bahwa sedikit rusak juga gitu dengan HP, dengan dunia digital ini. Tetapi yang harus kita kemudian memberikan jawabannya kepada perkembangan dunia digital ini adalah bahwa dunia literasi yang sesungguhnya kita membaca dan menulis ini harus menjawab tantangan dunia pendidikan, bahwa inilah salah satu cara kita membentuk karakter anak dengan membaca. Kalau dulu kan kita ada slogannya bahwa membaca adalah jendela dunia. Kita ingin masuk ke dunia mana saja melalui membaca. Tapi sekarang kita klik HP aja sudah tahu namanya dunia di mana saja kita ngerti ya. Bahkan sekarang malah ada ide yang sangat kontroversial, misalnya umroh virtual gitu ya. Ini kan gila gitu ya. Ini tantangan kita. Tetapi saya berharap bahwa perpustakaan ini harus hadir mengembalikan ruh perpustakaan itu sendiri begitu, untuk menghidupkan dunia literasi ini, membaca yang sesungguhnya, membaca buku maksud saya. Sehingga kalau dulu saya di Jogja itu memang kita nyaman duduk berjam-jam, bahkan saya pulang kuliah sampai sore kita duduk di perpustakaan itu nyaman karena perpustakaannya enak dan buku-bukunya banyak gitu. Ya, kita mencari literatur apa saja ada. Nah sekarang perpustakaan kita begitu enggak di sini, saya belum pernah ya. Silakan masuk. Ya sehingga ya, termasuk ya tentunya memang kalau dari sisi anggaran sangat jauh. Apa yang bisa kita kerjakan dengan uang 35 juta gitu kan? Ya.
Jadi nanti saya siap 2023 ya. Sudah kita sepakati nanti diskusi seperti ini supaya ada dananya begitu ya, termasuk mungkin pembinaan membaca dan menulis di sekolah-sekolah ini paling penting ya. Jadi perpustakaan, dinas perpustakaan ini kembalikan ruhnya ya. Untuk membangun Lombok Barat yang cerdas, Lombok Barat yang mantap berprestasi itu harusnya perpustakaan dong gitu kan, selain dinas pendidikan. Sehingga nanti insya Allah saya pun sudah sama Bu Erni ya, yang di dinas apa itu KB itu ya, saya diangkat jadi pembina LPA. Saya bilang salah satu program yang saya harapkan adalah ini sebelum Pak Kadis jadi Kadis Perpus ya, saya bilang salah satu yang saya harapkan adalah bagaimana LPA mendorong desa-desa kita supaya punya perpustakaan juga gitu. Sehingga anak-anak kita yang tadinya pegang HP, dia senang kembali, bahagia gitu dengan membuka buku, dengan melihat buku-buku yang beragam begitu. Ya. Walaupun buku cerita Sirah Nabawiyah, tetapi kalau dengan cara penampilan yang asik kan buat anak-anak senang gitu. Dan saya dulu senang sekali ketika saya dibelikan buku sehingga ruh perjuangan para sahabat itu saya ini sekali, termasuk dengan perempuan-perempuan yang ikut berjihad di medan perang itu saya dibawakan bukunya oleh bapak saya, dan itu adalah bahasa anak-anak ya, itu melekat sekali. Nah, jadi saya harapkan nanti perpustakaan mengembalikan roh literasi ini kepada dunia pendidikan. Tentunya berkolaborasi dengan Dikbud barangkali ya, dengan guru-guru penggerak ini. Kemudian apa tadi ya? Saya buat beberapa catatan. Ya. Kemudian tentang karakter anak tadi ya, karakter anak itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dia baca. Kalau hidupnya hanya dengan HP, walaupun di HP ini banyak hal-hal yang baik ada di sana, tetapi membaca ini tidak bisa tergantikan dengan HP. Oleh karenanya bagaimana guru-guru penggerak ini kemudian memberikan stimulasi kepada anak-anak bahwa membaca itu akan membangun karakter anak kita. Dan tentunya ini nanti kita pun di Banggar harus bicara ya, bahwa termasuk pada saat kita ini RPJMD ya, perubahan RPJMD saat kita bahas, salah satunya adalah kita pertanyakan mana visi untuk membangun Lombok Barat cerdas itu. Kita lihat dari visi yang tercantum di RPJMD memang masih kurang, sehingga kita berikan masukan-masukan. Oleh karenanya nanti di Banggar bahwa Lombok Barat cerdas ini seharusnya juga didukung oleh anggaran yang memadai begitu ya. Salah satunya adalah menghidupkan kembali budaya literasi kita, yakni membaca, menulis ya. Dan bahkan sekarang penerbit-penerbit seperti ada buku anak-anak itu Mas Igit, cuma di SDIT saya belum pernah ada. Kalau di Mataram itu bahkan anak-anak itu disuruh menulis, kemudian dihubungkan dengan penerbit. Ternyata layak untuk diterbitkan tulisan anak-anak ya, dalam judulnya pokoknya buku yang berseri, kemudian kecil-kecil punya karya KKPK itu ya. Itu anak-anak Masya Allah. Kalau ini kita dorong terus kan, prestasi itu juga pasti harus dilahirkan melalui tulisan ya. Saya kira itu saja. Jadi saya akan mensupport ini Pak Kadis ya. Mudah-mudahan 2023 atau di perubahan memang kalau bisa kita taruhkan untuk perpus, kita taruh. Memang harus ada kolaborasi antara perpustakaan, kemudian Kominfo yang untuk membantu kami publikasi. Satu lagi tadi pariwisata, karena di sini kami butuh terutama di Lombok Barat, terutama pada saat kami bertemu dengan Pak Bupati saat itu, ingin supaya Lombok Barat sendiri mengenal wisatanya seperti apa. Mungkin nanti bisa kita kemas sama-sama dalam bentuk komik atau dalam bentuk bacaan yang menarik, terutama di siswa. Karena mohon maaf, saya sendiri yang selain biologi mengajarkan PKWU dan di Pramuka sendiri untuk sejarah budaya di SWBB, ternyata anak-anak banyak yang belum mengenal budaya atau adat yang ada di Lombok Barat. Mohon maaf, padahal kita sendiri ada di Lombok Barat. Jadi mungkin itu kolaborasinya.
Kemudian yang kedua, reading club tadi bagus sekali, apalagi tadi sempat disebutkan storytelling. Mungkin di sini kalau storytelling kan dia hanya cerita, supaya mereka ada motivasinya ke perpustakaan. Alangkah baiknya nanti kita storytelling ini kita batasi bahwa bacaan ini ambil di perpustakaan dan ini model ceritanya. Jadi cerita kita ambil judul-judul yang ada di perpustakaan yang menarik, mereka bisa ceritakan kembali, storytelling kembali dari apa yang ada di perpustakaan, sehingga mereka suka tidak suka. Selain duta baca, kalau duta baca sudah terlaksana dan alhamdulillah sudah tetap dilaksanakan Pak Nggih lombanya. Cuman ini yang reading club ini bagus, belum sama storytelling. Nanti jadi memacu atau memotivasi siswa agar mereka ke perpustakaan dengan menambah lomba itu sambil dikasih batasan ini loh yang perlu di storytellingkan. Kemudian tadi terkait masalah anggaran juga, itu kita tidak Pak Nggih, tidak menutup kemungkinan memang anggaran itu sangat dibutuhkan sekali. Karena mohon maaf kalau kita bisa bandingkan Pak dengan tidak terlepas karena ini akan terkait dengan perpustakaan wilayah. Kami memang lihat jauh-jauh dan sangat jauh sekali dengan perpustakaan wilayah. Bahkan mereka bisa mendigitalkan. Kebetulan Tiang sendiri mengikuti virtual saat itu, 7M sendiri bisa mereka peroleh. Bagaimana kita bekerja sama atau kolaborasi atau kita mencari link keluar sehingga kita mendapatkan bantuan itu juga, sehingga kita bisa mendigitalkan perpustakaan yang ada di Lombok Barat niki. Nah, oh ya, karena waktu sudah dibatasi, sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan. Mungkin itu saja dulu dari saya. Kalau masalah motivasi atau apa tadi yang disampaikan, insya Allah memang ini tergantung mood. Mood itu seperti kita kalau ditawarkan dari pusat kegiatan, memang dari Bintek sekarang syaratnya adalah harus membuat tulisan. Pada saat kita mood, seperti kami bertahun-tahun selalu mendapat panggilan karena bisa lulus seleksi berdasarkan tulisan. Tapi kalau lagi tidak mood, dipanggil seperti apapun. Jadi bagaimana kita membangkitkan mood itu, ini jadi konsep kita untuk di pelatihan nanti Bapak. Kita minta supaya ada motivator. Ini memang tidak ada kaitannya dengan tulisan, supaya juga dilibatkan untuk Bintek nanti untuk membangkitkan kita bisa menulis. Mungkin penting untuk perpustakaan kita punya ruang podcast yang kekinian ya. Nanti isi-isinya nggak cuman guru-gurunya saja setelah membaca melakukan resensi, tetapi anak-anak didik kita undang secara bergiliran, melatih communication mereka ya, 4C mereka setelah mereka membaca, storytelling dengan ruangan podcast yang kekinian. Mungkin itu saja kali ya yang saya sampaikan, karena poin-poin pentingnya sudah disampaikan oleh Ibu Tri ya. Beliau sudah menyampaikan banyak hal-hal penting. Tetapi mungkin nanti saya boleh menitip ini di akhir. Di sini ada tulisan saya bersama ibu-ibu dari seluruh Indonesia. Ini mungkin upaya kami untuk menghidupkan karakter anak-anak kita. Nanti yang titip satu untuk Bu Hajah, indahnya berbagi. Dan nanti kami titip ini untuk di sini satu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh boleh. Oh gini. Nanti yang titip yang ini, memang meskipun baru kurikulum Merdeka menitik beratkan project based learning, tapi alhamdulillah saya sudah melakukan lama. Tetapi di sini saya mau mempersembahkan ini saja untuk perpustakaan nanti ya, karena cover buku ini adalah anak-anak kami dan salah satunya sudah almarhumah. Ya, baru meninggal bulan kemarin. Ya, anak-anak yang ada di foto ini karena kecelakaan baru pulang bekerja. Jadi ketika saya melihat buku ini, saya merasa sejarahnya sudah pernah saya tuliskan. Bagaimana mereka belajar dengan cara yang menyenangkan, dan waktu itu satu kelas kami bisa menangis sendiri ya Bapak Ibu. Yang laki-laki pun siswa saya menangis dalam satu kelas. Ketika waktu itu pelajaran project based learning bagi mereka itu susah, sulit. Nggak mungkin Bu kami bisa buat seperti itu. Tidak mungkin, tetapi saya katakan kepada mereka, Allah sudah menitipkan potensi itu kepada kita masing-masing. Dan nanti ketika proyek ini selesai, kalian akan melihat bagaimana kalian mampu mensyukuri potensi yang Allah berikan. Dan mereka semua berhasil menyelesaikan proyeknya.
dan saya membimbing mereka sampai jam 1 dini hari. Itu kisah itu yang mengantarkan saya sebagai pengajar praktik angkatan pertama. Ya. Jadi ketika mereka ragu terhadap dirinya, tapi mereka akhirnya mampu memunculkan potensi yang memang sudah Allah titipkan. Itu tugas kita bersama Bapak Ibu. Dan ini memang putri, ada 10 putri di kelas saya, dan salah satunya sudah Allah panggil terlebih dahulu kemarin ini. Jadi selama saya melaksanakan tugas baik selaku pengawas itu sendiri maupun ini bertugas menjadi fasilitator daerah baik untuk sekolah model ya di NTB khususnya, saya memang karena memang kebetulan saya diberikan kemampuan sedikit tentang menulis gitu ya. Jadi pada akhir-akhir daripada kegiatan saya itu selalu saja saya arahkan yang sekolah-sekolah yang saya dampingi itu untuk menulis. Satu contoh saja, ketika saya mendampingi sekolah model, saya kemudian mengajak guru-guru di sekolah model itu membuat antologi best practice gitu ya, bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah begitu. Jadi itu yang saya lakukan, tetapi saya merasa sangat kesulitan sekali bagaimana memotivasi teman-teman guru itu, kepala sekolah maupun teman-teman pengawas untuk bisa menulis. Dari beberapa sekolah model di Lombok Barat, misalkan saja saat ini ada beberapa waktu yang lalu ada 10 sekolah model untuk sekolah dasar, itu tulisan ini hanya bisa masuk untuk 3 orang guru, 1 orang kepala sekolah, dan itu sulitnya padahal kan ada 10 dan itu sekolah model, apalagi mau sekolah biasa. Jadi berangkat dari sana, mungkin saya juga ingin sangat berharap kepada Ibu Wakil Ketua DPRD untuk memberikan ya, melalui Pusda juga silahkan, melalui Dinas Pendidikan, melalui teman-teman komunitas guru penggerak ini untuk bisa memberikan kami mungkin sejenis workshop, pelatihan atau apa namanya, sehingga kemampuan menulis ini terutama bagi teman-teman guru penggerak ini terlebih dahulu, sehingga mereka-mereka inilah yang nantinya akan bisa menginspirasi, menggerakkan teman-teman yang lain. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya sebenarnya kegiatan-kegiatan menulis ini kebetulan saja saya dulu saya menulis itu sejak tahun 2001. Jadi 2001 itu saya memulainya dari bagaimana mengikuti lomba keberhasilan guru. Nah, sejak tahun 2001 itu kebetulan memang nasib buat saya itu, sehingga setiap tahun rasanya saya dipanggil untuk mengikuti lomba baik di LIPI maupun di kementerian gitu ya. Akhirnya kegiatan-kegiatan tersebut saya rangkum dalam satu tulisan yang ini publikasi ilmiah. Jadi di buku ini adalah tulisan saya yang pertama, walaupun saya menulis sejak tahun 2001, tetapi saya baru tergerak untuk membukukan tulisan-tulisan saya itu tahun 2019. Jadi buku ini pertama kali terbit tahun 2019. Jadi di sini isinya adalah kegiatan-kegiatan menulis yang diadakan oleh kementerian, LIPI, baik dalam bentuk tulisan best practice, kemudian PTK-PTS maupun karya-karya inovatif lainnya. Saya berharap hal-hal seperti ini bisa menginspirasi teman-teman, dan itu hanya bisa, mungkin saya yakin dengan adanya komunitas guru penggerak ini bisa membantu kita semua untuk itu. Sekali lagi saya berharap kepada Ibu Wakil Ketua, Kepala Dinas untuk bisa memfasilitasi kami semua sehingga kegiatan-kegiatan macam ini bisa terus dilaksanakan. Itu. Jadi seiring berjalannya waktu, maka terbitlah kita terkait denganmu bagaimana setelah hasil kita untuk pelagak lekong belah lah waktu itu. Dan isi-isi teman ngopi ini banyak yang dosen, kemudian banyak juga yang bergerak di sosial, sehingga membuat di kalangan teman-teman ini, jumlah kami itu 12, tapi masing-masing orang itu punya komunitas sendiri. Ada yang namanya Kiai-Kiang Club, itu berada itu bukan juga hadir pembinanya. Kemudian ada perpustakaan virtual yang di mana perpustakaan virtual ini banyak pengikutnya, yaitu di kalangan mahasiswa yang biasanya mereka meminjam buku itu bisa di delivery, bisa juga dalam bentuk kita kasih dalam PDF.
Dan juga banyak di kalangan-kalangan, bahkan kita sering menghibahkan buku kita, hasil bacaan-bacaan kita hibahkan ke perpustakaan virtual ini, tapi tidak begitu memadai karena kebanyakan peminatnya. Jadi kemarin kami dipanggil sama Pak Kades, wah luar biasa ini. Jadi perpustakaan virtual ini, jadi bukan hanya kita bagi-bagi buku atau memberikan buku, di mana juga kita sering duduk bersama 1 minggu sekali untuk membedah hasil karya teman-teman, baik tulisan maupun jurnal-jurnalnya kita bahas di situ. Bahkan kemarin juga terakhir Pak Kades kita masuk ke kantornya, kemudian kita dapat bahwa ada tulisan karyanya Pak Kades di situ terkait dengan menurut pandangan sahabat terkait pemimpin jamak-jamak ditemukan di situ oleh teman-teman. Kemudian kita pinjam, kita undang Pak Kades untuk kita bedah bukunya. Nah, jadi kayak begitu kegiatan kita setiap minggu sekali, dan tidak terpatok dengan waktu, tidak terpatok dengan tempat, sekedar ada kopi, kita bedah itu buku. Nah, kami selama ini tidak terekam, sengaja kami tidak dokumentasikan ke kegiatan kami, karena kegiatan kami ini hanya bersifat untuk pengetahuan literasi untuk kelompok untuk komunitas itu saja. Karena teman-teman ini juga memiliki komunitasnya masing-masing, dari sumbang saran dan sebagainya di situ tertuang. Bahkan saat ini kita melirik terkait dengan manca atau rumah baca yang ada di desa. Jadi sering kami diskusi membedah tentang itu, bahwa titik beratnya ada pada sekolah-sekolah di situ. Makanya sekarang kita ketemu dengan guru penggerak itu, baik di tingkat SD, SMP, dan SMA. Ternyata di desa itu ada rumah baca, yang di mana rumah baca itu kumpulan buku-buku lapuk yang sudah tidak terpakai, dan ada bangunannya juga di situ yang sangat luar biasa, tetapi tidak dimanfaatkan. Nah, pernah kita masuk di sekolah terkait dengan mau bagaimana ini perpustakaan, sedangkan yang butuh terkait dengan perpustakaan itu para sekolah. Bahkan kita sampai lobby ke kepala sekolah, disediakan ada enggak waktu minimal 2 jam 3 jam untuk anak-anak ini bermain di sana. Nah, kendalanya di situ. Jadi hanya sejam 2 jam mereka bermain. Kemudian mungkin kita tidak anukan di situ terkait dengan program tadi itu, yang dimana mereka bisa bedah sendiri bukunya. Toh misalkan bisa bedah sik-asik kah atau bobo kah yang mereka bedah di situ? Gimana si bobo ini? Gimana si asik-asik ini? Mereka bisa bedah dengan cara-cara mereka. Nah, itu yang kita ingin tawarkan waktu itu. Tapi sekali lagi terkait dengan tidak tahu kebijakan di sekolah itu yang membuat kita tidak bisa masuk. Bahkan sampai seadonya kita buat gerobak untuk setiap minggu, hari Minggu itu ke dusun untuk menawarkan anak-anak ini baca. Kita tawarkan ke kepala lingkungannya, ke kepala dusunnya, ke RT-nya, sampai seperti itu. Jadi mereka sangat bukan hanya karena mereka tidak ingin baca, tapi mereka lebih terpengaruh, lebih terbiasa, lebih daya rangsangnya ke HP itu. Nah, itu yang kita tekankan, sehingga mereka janganlah baca buku yang keras-keras, atau janganlah baca buku mata pelajarannya, tetapi bacalah buku sesuai dengan apa keinginannya, sesuai dengan permainan yang mereka lihat pada saat seumuran mereka itu. Itu saja sebenarnya. Jadi itu mungkin saja dari kami. Mungkin ada tambahan dari saudara saya ini, Bapak Agus di Putrawan. Jadi Bapak Agus ini juga sudah banyak hasil karya yang sudah kita bedah bersama hasil karyanya, sehingga dari hasil bedahan itu juga menjadi buku baru lagi. Jadi ketika datang ke situ mereka setor hasil bacaan. Nah, beberapa titik juga di Lombok Barat, ada di Jakem nih, kemudian di Meang juga kita buka titik sekolah perjumpaan. Ya, komitmen isinya banyak lah.
ada yang bahasa Inggris, ada yang baca buku dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan komunitas, dulu namanya itu Budak-Budak Kebenaran, nama komunitas kita. Hari ini apa namanya Pak Salah? Teman Ngopi. Jadi memang bertransformasi sesuai dengan mood, karena kan di situ kita sering diseminasi hasil bacaan kita. Saya sering baca, kebetulan kemarin Tiang editkan buku Merdeka Belajar. Tiang yang editkan buku Guru Penggerak kemarin tuh yang warna merah. Tiang ada 4 karya yang mungkin belum sempat masuk ke perpustakaan. Tiang kemarin tawarkan, ada yang Sasak Siapa, Bagaimana dan Mau Kemana. Tiang dulu tulis di Jogja, Tiang tim penulis, beberapa teman-teman dari daerah. Hasil diskusinya kita satukan, terus kemudian kita terbitkan. Kemudian kemarin tentang bintang-bintang NU di Pulau Seribu Masjid, yang nulis yang terakhir itu hasil penelitian itu runtuhnya karisma Tuan Guru. Kayaknya dibawa sama Pak Salman. Nah, itu kadang-kadang hasil diskusi yang terakhir, yang awal Tiang neliti ini. Nah, tapi ada hasil diskusi yang Tiang rekam dari Pak Kades, Pak Kadus, Pak BPD. Sama ini kan kemarin punya masalah jadi ketua Pilkades. Tiang rekam itu, Tiang rekam jadi satu buku tentang desa. Masalahnya beliau. Sampai Tiang kebetulan kemarin jadi kepala editor in chief di jurnal Politea. Nah, Tiang ada yang neliti tentang itu, kemudian Tiang tampung. Sampai Tiang serahkan di sini dua jurnal nih. Nah, cuman sekarang sudah bergeser, Tiang tidak lagi jadi pimpinan di jurnal nih. Kita sudah ketemu nih guru-guru hebat nih, gitu loh. Di samping ada hak negara juga lewat mereka, bisa nggak misalnya Dinas Perpustakaan dibantu dengan DPR juga kita bikin program penuh, misalnya ayo kita ajak mereka, kita keliling, kemudian latih, kemudian mengajak anak-anak untuk baca dan menulis segala macam gitu loh. Jadi konsekuensi insentif mereka juga ada di sini gitu loh, tambah gitu loh. Ini menarik ini, jadi ketimbang jadi coba bayangkan masing-masing mereka sudah punya karya. Ini kan sangat kasihan kalau tidak kita teruskan, tularkan gitu ke anak-anak kita dan lain sebagainya. Cuma mungkin kembali seperti diskusi kita kemarin kan, mungkin akan lebih asik kalau tema-tema buku mereka lebih berwarna gitu loh ya. Kalau selama ini mungkin soal pembelajaran, kemudian kedua biasanya kegalauan, puisi ya gitu-gitu. Jadi puisi biasanya begitu ya. Jadi selain pasti kalau bukan buku tentang teks pembelajaran, pasti soal puisi ya. Kemarin saya baca sebagian buku-bukunya Ibu, tapi menarik lah untuk mungkin kita perlu lebih kembangkan. Kalau menurut saya mungkin yang lebih mendesak saat ini adalah kita sebenarnya sekarang ini krisis cerita untuk anak-anak deh. Saya ini terus terang, saya sering bingung sama anak-anak saya ini mau baca apa dia sekarang gitu loh. Masa hanya frozen terus cerita-cerita di luar negeri, Cinderella yang backgroundnya kita nggak tahu gitu loh. Sangat jauh background kita dengan cerita-cerita itu. Jadi untuk menanamkan karakter setelah kita simak membacanya, lalu kita bisikin-bisikin tentang nilai-nilai kebaikan agak susah karena background yang dicerita itu tidak nyambung dengan background kita. Nah mungkin itu perlu kita lebih perkaya lagi. Ada cerita-cerita untuk anak-anak kita, tapi backgroundnya misalnya background sekitar kita gitu loh. Ruang publik ini harus diisi dengan ilmu ya.
Jadi mengembalikan roh perpustakaan ini sebagai pemantik atau mendorong Lombok Barat cerdas itu adalah kita isi ruang publik ini dengan budaya literasi, dengan ilmu, sehingga ruang-ruang diskusi itu tidak lagi hanya senang mengkritisi Pemda. Isinya kan kita ini di Lombok Barat ini diskusi, kita cari kesalahan ini kesalahan itu. Coba sekarang kita aja gitu kaji buku supaya ilmu yang itu ya. Jadi saya juga senang gitu ya dengan tadi teman-teman komunitas itu ya. Jadi saya mau ikut daftar jadi anggota. Kemudian yang kedua, komitmen dari ini saya siap begitu ya. Ya nanti Mbak Rini yang ngatur 2023 segera nanti kita ya mungkin sekitar bulan April Mei sudah harus diisi lewat SIPD, nanti saya masukkan untuk perpus khusus ya. Terserah menunya mau diapakan gitu ya. Ada secercah harapan bahwa perpustakaan ini sebagai pembentuk peradaban. Ini titik awalnya, Bang Jet. Kita bismillah. Oleh karena itu, dari beberapa kali saya diskusi dengan Pak Kades, sudah mendapatkan poin-poinnya. Bahkan untuk time schedule, untuk pelatihan-pelatihan dengan teman-teman, untuk itu sudah kami kirim ke Pak Kades. Pada saat kami simposium di Aruna kemarin itu ada program sabu ya, satu guru satu buku. Karena di komunitas guru penggerak ini ada 71, tapi yang aktif itu sekitar 10 orang. Ini yang kami ingin telurkan ke teman-teman yang sisanya. Menjadi tanggung jawab kami sebagai pengurus, kebetulan saya ini wakil ketua, Pak Dome ini ketua, ini untuk menelurkan hal-hal baik ini, praktek-praktek baik tersebut. Sehingga ini menjadi pioner lah ke teman-teman yang lain. Oleh karena itu, apa yang kami telah rencanakan dengan time schedule itu bisa berjalan, Pak Kadis. Kemudian nanti begitu pula ke siswa-siswi kita, supaya sesuai dengan time schedule yang kita buat itu kita keliling lah begitu. Tentu nanti ada Bu Hidemi, kemudian ada Bu Hajah Erni dan yang lain-lain itu terus berbagi praktik baik. Kita coba kuatkan ini yang 71 ini sebagai pioner ke teman-teman yang lain. Itu tuh mungkin hal-hal yang baik Pak Kades. Terus terang saja, saya bisa berdiri di sini berawal dari Loper Koran. Bisa Bang Sigit ini adalah satu komunitas kami dulu di Forum Wartawan Lombok Barat, kami bentuk dengan beliau. Saya dari Loper Koran, saya dari dinas ke dinas, kantor ke kantor, dari sekolah ke sekolah. Sampai sekarang ini saya masih belajar menulis. Dan pada saat Loka ke-7, waktu itu juga kami mengundang ini, komunitas virtual ini hadir di kegiatan guru penggerak pada saat itu. Mungkin itu saja Pak Kadis, nanti hal-hal teknis itu kita bicarakan. Dan sekali lagi saya terima kasih kepada Umi yang telah dan ingin, gitu kan belum ini, yang ingin membantu kami dalam kaitan bagaimana kita mewujudkan Lombok Barat cerdas.